Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, harap dimengerti, hal ini saya ambil dari pupuh atau langgam yang sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya akan membahas tentang kisah Syekh Malaya. Saya akan membahas kajian suluk Syekh Malaya, Si Kijang Kamanungsan. Langsung saja, mari kita simak videonya. Kajian suluk Syekh Malaya, Si Kijang Kamanungsan. Pupuh 2, bait 18-22, Asmara Dana. Kajian perkata, tersebutlah sudah genap setahun Syekh Malaya dilihat, malah sudah lebih dari janjinya. Sudah setahun kemudian Sunan Bonang kembali mengunjungi Syekh Malaya. Waktu itu sudah melebihi dari waktu yang sudah dijanjikan oleh Kanjeng Sunan sendiri. Berkata, waktu itu Sunan Bonang, kalau hendak sholat ke Mekah, sekejap mata sudah datang. Setelah sholat pulang segera. Memang banyak cerita kalau seseorang wali sering sholat ke Mekah dan kemudian sebentar saja sudah kembali ke Jawa. Hal ini tampak mustahil dan sebaiknya tidak dimakan mentah-mentah cerita ini. Misalnya seseorang mengatakan bahwa dia akan sholat zuhur di Mekah, tetapi kemudian dia sudah kembali, maka pastilah dia bohong karena waktu zuhur di Mekah masih sore harinya. Terkecuali dia bisa menjelajah waktu, maka hal itu mustahil. Tidak hanya soal ini, dalam berbagai kitab suluk, babat, dan serat-serat lama ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Kita mesti waskito dalam menafsirkan cerita-cerita itu. Boleh jadi cerita-cerita semacam itu mengandung isyarat yang tersembunyi. Namun kali ini kita tidak sedang membahas hal tersebut. Kita hanya mengkaji kitab klasik dalam pengertian secara gramatikal saja. Adapun hal-hal selain yang tertulis perlu pembahasan lebih lanjut dan bukan di sini tempatnya. Kita lanjutkan kajian kita. Berhenti di tengah hutan belantara, melihat yang berlarian, kijang beranak manusia. Syekh Malaya, sebagaimana dikisahkan dalam kajian yang lalu, telah bergerombol bersama kawanan kijang. Dia hidup dengan cara hidup kijang, makan dan minum, serta tidur dengan cara seperti kijang lakukan. Sunan Bonang melihat kejadian itu dan merasa heran karena belum mengetahui siapa si kijang berbentuk manusia itu. Sunan Bonang baru teringat kalau ada wali yang bertapa dengan cara kijang. Syekh Malaya namanya, segera didekati si kijang. Sunan Bonang baru teringat bahwa dahulu pernah menyuruh agar Syekh Malaya bertapa di tengah hutan sehingga tak terlihat seperti manusia. Beliau baru sadar bahwa Syekh Malaya telah bertapa ngidang, mengikuti kawanan kijang kemanapun perginya. Setelah ingat barulah Sunan mendekati kijang tersebut. Syekh Malaya berlari ngacir, larinya menunjang-nunjang, tak berhitung curang bertebing. Syekh Malaya yang masih bertapa ngidang berlari ngacir begitu didekati Sunan Bonang. Tampaknya dia sangat serius menjadi kijang, benar-benar sudah mati rasa kemanusiaannya. Terbukti dia berlarian sampai menunjang-nunjang layaknya kijang liar yang takut kepada manusia. Dia tidak lagi mengenali Kanjeng Sunan Bonang. Didekati tidak bisa, dijaring dan dijerat. Kalau kena jerat terlepas, menerjang jaring kelewat mudah. Didekati tidak bisa, dijaring dan dijerat. Kalau kena serat terlepas, menerjang jaring sungguh kelewat mudah. Si kijang jadian ini sungguh gesit layaknya kijang beneran. Dikerahkan alat jaring dan jerat, namun tak berhasil menangkapnya. Dijerat lepas, dijaring malah diterjang oleh si kijang dengan mudahnya. Marahlah sang guru, bertekad dalam hati meremehkan engkau kijang. Semula seperti menangkap angin. Sang Sunan timbul amarahnya
karena si Kijang gagal ditangkap. Sesumbar artinya mengeluarkan perkataan menantang kepada lawan. Namun di sini dikatakan sesumbar sajroning lala, artinya dalam hatinya bertekad untuk berhasil menangkap si Kijang Jadian. Sang Sunan merasa diremehkan dengan kehadirannya tidak dianggap oleh si Kijang Jadian. Padahal si Kijang Jadian memang benar-benar kesadarannya sebagai manusia telah hilang. Saya sentuh tak akan meleset, lebih lembut tak terlepas, yang kasar pasti gagal atau lolos. Kanjeng Sunan Bonang bertekad untuk menangkap si Kijang. Beliau akan turun tangan sendiri dengan kemampuan yang beliau miliki. Disentuh tak akan meleset, dengan cara yang halus tak akan terlepas, dan dengan cara kasar pasti gagal lolos. Kalau gagal menangkap engkau, lebih baik jangan jadi manusia, wali wadah tanpa guna. Kanjeng Sunan Bonang sampai bertekad harus bisa menangkap. Kalau tidak, lebih baik tidak jadi manusia saja. Merasa malu kalau sampai gagal menangkap si Kijang. Merasa tak berguna, ibarat wali wadat tanpa hasil. Kami tidak tahu arti dari frasa wali wadat. Wadat adalah cara hidup membujang tanpa menikah. Apakah maksudnya kalau tidak bisa menangkap Kijang Jadian itu, Sunan Bonang akan menjalani wadat? Wallahu alam. Segera menerjang Sunan Bonang dengan sambil mencipta nasi, 3 kepal sudah cukup sebagai alat melempar. Segera Sunan Bonang masuk ke arena perburuan Kijang Jadian sambil mencipta nasi, 3 kepal sudah cukup sebagai alat untuk melempar. Dalam gatra akhir disebutkan kata durma, artinya singa sebangsa macan. Jadi diambil kata singo yang artinya siapa yang, jadi maksudnya sebagai alat yang dipakai untuk melempar. Dalam bahasa Jawa seringkali dipakai metode seperti itu. Hal ini sebagai isyarat bahwa pada bait berikutnya sudah masuk ke pupu durma, salah satu jenis tembang macopat. Dan berakhirlah pembahasan untuk video kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.